Selamat pagi teman-teman ya, saya mau sharing mengenai contoh laporan bulanan Departemen HRD gitu ya. Anda seringkali diminta bikin laporan bulanan ya oleh bos Anda atau oleh direktur Anda gitu ya. Nah di sini saya mau ngasih contoh laporan bulanannya ya. Nanti di dalam template-nya bisa Anda download juga ya. Anda bisa download materi presentasi ini dan contoh laporan bulanannya ya dalam format Word ya, file Word. Nanti saya tunjukkan. Saya display dulu di sini, nanti saya kasih link downloadnya ya. Anda bisa link download di sini teman-teman ya. Jadi sampel laporan bulanan Departemen HRD bisa Anda download pada link ini ya. Oke. Atau dalam deskripsi video ini saya juga ngasih contoh mengenai ngasih linknya ya, alamat websitenya ya. Alamat website di mana Anda bisa unduh sampel laporan bulanan Departemen HRD dan juga materi ini ya. Anda bisa datang ke DVD pelatihan sdm.com. Oke. Ini nama saya ya, Yodianto Reksa. Anda mungkin sudah pernah kenal saya. Saya sekolah S2 HR di Amerika. Saya menulis banyak buku dan Anda bisa mengundang saya sebagai trainer ya atau sebagai konsultan manajemen SDM ya. Kalau berminat bisa chat ke WA saya ya Pak ya. Terima kasih. Silakan saya tunggu, itu WA-nya sudah saya cantumkan ya Bapak Ibu-ibu ya. Jadi apa sih manfaat untuk laporan bulanan itu? Pertama ini ya tujuannya ya memahami current data about your employee ya. Jadi Anda paham data-data terkini karyawan Anda ya, berapa jumlah karyawannya, berapa tingkat absensinya, siapa yang nggak masuk bulan lalu, siapa yang cuti bulan lalu, kemudian siapa yang resign bulan lalu, siapa karyawan baru di bulan lalu gitu ya. Tiap bulan Anda punya update-nya gitu ya, current data gitu ya, tidak expired. Jadi tiap bulan Anda update ya. Anyway, mudah-mudahan kantor Anda suasananya seperti di gambar ini ya teman-teman ya, nyaman gitu ya, asik gitu ya, kayak di kafe gitu ya. Jangan kantornya jadul gitu ya teman-teman ya. Ini keren sekali ya kantornya ya, asik. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, ini teman-teman ya, jadi Anda kalau bisa dalam laporan bulanan itu juga mencantumkan progres KPI Anda. Progres kinerja, kan Anda sudah punya KPI ya, manajer HR-nya atau departemen HR-nya ada KPI, ada target, ada program kerja, kemudian Anda cantumkan di laporan bulanan supaya bos Anda tahu progresnya sampai mana, progres kinerjanya gitu ya. Jangan cuman laporannya lesan saja, itu nggak boleh ditampilkan dalam bentuk laporan bulanan dan ada grafiknya gitu ya. Asumsinya Anda sudah punya KPI ya, asumsinya Anda punya target kinerja, sehingga Anda bisa menyampaikan progresnya. Kalau Anda nggak punya target kinerja, nggak punya KPI ya nggak bisa dilaporkan, apa progresnya yang mau dilaporkan. Gitu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir ini, dengan laporan bulanan itu Anda bisa jadi bahan refleksi, renungan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya, manfaatnya ya, ada 3 manfaat ya. Oke, nah contohnya ini teman-teman ya, contohnya ini ya, jadi ini ya. Jadi ini contoh laporan bulanan April 2025 lah ya, asumsinya ya. Jadi apa laporannya? Disiapkan oleh Departemen HR OpenAI Indonesia gitu ya. Jadi yang pertama demografinya ya, laporan demografi, jumlah pegawai Anda per April berapa, jumlah pegawai kontrak berapa, komposisinya berapa, pendidikannya berapa, ada grafiknya ya, grafiknya mungkin bisa lebih lengkap ya. Kategori skala gajinya berapa ya, yang di atas 12 juta berapa persen, yang di bawah 5 juta berapa persen gitu ya. Berapa rata-rata durasi karyawan Anda kerja di tempat Anda, itu kan bisa dilacak teman-teman. Kalau Andanya rajin melakukan perhitungannya, ini penting ini, supaya Anda tahu loyalitas karyawan Anda. Komposisi per departemennya gitu ya. Ini komposisinya dicantumkan gitu ya. Ini contoh saya ini mungkin standar ya. Kalau Anda mau pakai cara yang menampilkan yang lebih bagus, pakai infografis itu lebih bagus lagi, lebih menarik. Cuman saya ngasih ininya aja, basic, konten basicnya seperti ini. Kalau Anda mau menampilkannya dalam bentuk grafik, dalam bentuk infografis gitu ya,
Misalnya infografis kayak gini ya. Ini kayak gini kan lebih menarik ya. Misalnya kayak gini gitu ya teman-teman ya. Atau kayak gini gitu kan. Contohnya ini ya. Jadi ya kayak ginilah ya. Jadi demografinya gitu ya. Jadi kalau pakai dashboard kayak gini lebih menarik. Gitu ya teman-teman ya. Kalau Anda sudah punya dashboard, tapi ini nggak usah pakai dashboard juga bisa kan, dibikin pakai Canva juga bisa kan. Pakai PowerPoint atau Canva gitu ya. Jadi lebih menarik. Gitu ya teman-teman ya, contoh-contohnya ya. Gitu ya teman-teman ya. Saya mencantumkan ininya aja, basic idenya. Tapi kalau Anda mau pakai infografis kayak barusan lebih menarik lagi. Ya kayak gini ya. Oke? Nah setelah demografi Anda cantumkan pegawai baru yang turnover ya. Ini jumlah turnover trennya, ada yang keluar di Januari 1, Januari 2, Februari 1, ditampilkan trennya kayak gini teman-teman. Ini kan menarik. Ya, oke. Absensinya ya, ini tingkat absensi tiap bulannya ya. Ini biaya produktivitasnya ya, anggaran setahunnya. Oke. Kemudian ini omset bisnisnya ya per bulan dibagi jumlah pegawai. Ya. Jadi ini dari mana 50 juta ini? Ya 5 miliar dibagi jumlah karyawan Anda kan 100 pegawai ya. Ini 60 juta dari mana Pak? Dari omset 6 miliar dibagi karyawanmu. Karyawanmu kan tadi 100 asumsinya. Gitu ya teman-teman ya. Ini kalau bisa digambar trennya juga grafik. Itu kan lebih menarik. Nah yang kedua ini progres pencapaian KPI-nya tampilkan juga. KPI Anda misalnya rekrutmennya tepat waktu. Ini sudah tepat waktu. April ada yang telat Pak. Gitu ya. Januari Februari tepat waktu tapi April telat gitu ya. Tampilkan grafiknya, sebutkan penjelasannya kenapa telat gitu ya. Solusinya apa gitu ya teman-teman ya. Ini akurasi ketepatan, ada kesalahan, banyak ini. Februari ada kesalahan, Maret ada kesalahan. Ya. Solusinya apa untuk perbaikan kesalahan ya. Jadi apa? Jangan menyalahkan pihak lain, tapi Anda introspeksi gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Dan seterusnya ya. Jadi Anda bisa melacak semuanya ya. Misalnya contoh ya tingkat misalnya Anda ya saya punya proyek Pak Yudhya. Proyeknya ini ya sampai mana gitu ya progresnya. Oke. Jadi ini laporannya seperti ini teman-teman ya. Anda bisa download ya tadi ya di link tadi ya. Jadi contoh laporan bulanan HR. Ya ini ada grafiknya, ya ada data biaya progres pencapaian KPI yang tidak kalah penting. Oke, ya Anda bisa salin ini, langsung di copy paste. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi Anda bisa memahami current data Anda, kemudian progres kinerjanya, ini penting ya. Kemudian solusi. Oke? Saya rasa seperti itu Anda bisa link download di sini ya. Tadi ya. Saya rasa seperti itu mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda ya. Anda bisa bikin laporan bulanan Departemen HR Anda dengan menarik, dengan banyak grafik. Informasinya juga sesuai yang saya cantumkan tadi di file Word saya tadi. Yang bisa Anda download ya di link yang saya berikan di deskripsi video ini. Terima kasih. Salam sukses, penuh kemuliaan.